Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk Prof. Laksono, Mbak Tari, dan teman-teman di Jogja yang sudah melibatkan kami di NTT dalam serial seminar ini. Kami sangat berterima kasih karena ini merupakan kesempatan bagi kami untuk bisa belajar dan juga sharing bersama tentang apa yang terjadi di NTT dan untuk kebijakan JKN. Terima kasih juga untuk Pak Joni dari Bapeda yang sudah hadir untuk mendengarkan hasil daripada analisis singkat ini untuk hari ini. Implementasi Perpres nomor 64 pada keberlangsungan JKN di daerah dengan fiskal rendah. Jadi studi kasusnya ini di provinsi kami di NTT memang kapasitas fiskalnya ini cukup rendah kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Mungkin karena ada peserta juga yang dari provinsi lain, saya gambarkan dulu terkait dengan di situasi dari pelayanan kesehatan di Provinsi NTT. Ini untuk fasilitas kesehatan, kami jumlah FKTP-nya seperti yang di slide, kebanyakan itu puskesmas, ada juga praktek dokter umum. Rumah sakit kami ada hanya ada 2 rumah sakit tipe B, dan itu pun letaknya di ibu kota provinsi, sehingga yang di kabupaten jika mendapatkan rujukan mereka harus terbang ke ibu kota provinsi untuk rujukan-rujukan yang di tipe B. Kebanyakan itu masih tipe C dan juga tipe D. Memang masih terbatas dan juga penyebarannya belum merata. Ditambah lagi dengan akses pelayanan kesehatan yang masih sulit. Lalu yang berikut, situasi ketenagaan. Ini diambil dari profil kesehatan NTT tahun 2018 untuk tenaga kesehatan. Rasionya masih di bawah daripada rasio nasional, termasuk ahli gizi. Ahli gizi ini kita masih kekurangan, sehingga tidak heran bahwa angka stunting itu cukup tinggi di NTT ini, karena memang kita masih kekurangan ahli gizi. Dokter umum juga kita masih kurang, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Dokter spesialis ini untuk spesialis dasar sudah cukup banyak di NTT. Pak Cuman Stevi, ya, ya, halo. Stevi izin intervensi. Slide-nya mungkin jangan pakai slideshow, soalnya terlihat kecil. Oh begitu Mbak. Oke. Jadi yang pakai, iya, pakai yang ini ya. Sip, Iya, iya. silakan. Lanjutkan, Pak. Terima kasih. Iya. Oke Mbak, terima kasih. Untuk jumlah dokter spesialis seperti di slide, untuk spesialis dasar cukup terpenuhi di berbagai rumah sakit, sementara spesialis-spesialis lainnya masih kurang. Nah, untuk situasi implementasi JKN di NTT ini seperti ini. Ini adalah data dari Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Provinsi NTT tahun 2019. Ini adalah satu-satunya data dari JKN yang tersedia untuk pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi di NTT itu kita ada forum komunikasi pemangku kepentingan setiap 2 kali dalam setahun. Dan disinilah Dinas Kesehatan itu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan data. Sehingga data ini memang menjadi sesuatu yang krusial untuk perencanaan kesehatan. Kita lihat bahwa peserta JKN di NTT sudah 85% tercover oleh JKN, sedangkan masih ada 15% yang belum. Dengan peserta terbanyak itu adalah peserta PBI. Berikut adalah utilisasi. Ini sumbernya dari dashboard Sistem Kesehatan Indonesia. Terima kasih untuk Prof. Laksono dan teman-teman. Dashboard ini sangat membantu dalam mengetahui capaian-capaian dari JKN. Kalau kita lihat, yang paling banyak menggunakan itu ternyata adalah masyarakat mampu, yaitu bukan pekerja, PBPU, dan juga PPU. Warnanya lebih gelap dibandingkan dengan PBI. Kenapa mereka yang paling sering untuk
menggunakan fasilitas kesehatan karena masyarakat mampu ini tinggal lebih dekat dengan fasilitas kesehatan dan juga mereka lebih terinformasi dengan baik bagaimana cara menggunakan jaminan kesehatan nasional ini. Yang berikut masih dari dashboard sistem kesehatan Indonesia juga. Ini adalah migrasi atau utilisasi rujukan ke luar daerah untuk penyakit jantung. Kalau kita lihat dari NTT itu banyak yang berobat ke Pulau Jawa untuk layanan jantung, dan yang paling banyak itu warnanya biru sama hijau, itu PBPU dan juga PPU. Jadi dari sini terlihat jelas bahwa yang menggunakan ini lebih banyak adalah masyarakat yang mampu. Yang berikut adalah kolektabilitas dan biaya layanan. Ini adalah data dari Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan. Data ini ternyata setelah dihitung, klaim rasionya ini cukup tinggi, 204%. Namun ternyata setelah dilihat lagi, kolektabilitasnya belum memasukkan jumlah PBI APBN yang berjumlah sekitar 3 juta untuk NTT. Sehingga kalau dihitung lagi dengan memasukkan yang PBI APBN, maka angkanya jadi seperti ini. Klaim rasionya menjadi cukup rendah, 59%. Artinya masih ada dana sisa dari NTT yang bisa jadi digunakan oleh provinsi-provinsi dengan klaim rasio yang tinggi, seperti Yogyakarta, Jakarta, dan lain sebagainya. Seperti itu untuk situasi implementasi JKN di NTT dan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini sejarah kenaikan iuran dari Perpres nomor 12 2013 sampai dengan yang terakhir ini nomor 64 tahun 2020. Kalau kita lihat memang pemerintah pusat meminta dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini peningkatan pencapaian kepesertaan wilayah, kepatuhan membayar iuran, peningkatan pelayanan kesehatan, dan juga dukungan lainnya, termasuk melalui kontribusi pajak rokok. Sehingga untuk NTT sendiri juga harus berkontribusi pada amanat dari Perpres 82 2018 ini. Nah, yang difokuskan di sini adalah coverage tadi. Fokus kita ada di 15% ini untuk NTT, karena yang 85% itu sudah tercover, dan di Perpres 64 juga nanti yang PBI itu hanya akan ada satu PBI, tidak ada PBI daerah, tidak ada PBI pusat lagi, semuanya akan menjadi PBI, sehingga 15% ini yang akan menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi NTT, bagaimana caranya untuk bisa tercover. Nah, siapa yang masuk dalam 15% ini? Kalau kita lihat di sini ada penduduk miskin yang tidak masuk dalam DTKS, sehingga dia tidak eligible untuk PBI APBN. Yang berikut ada penduduk yang hampir miskin, yang tidak mampu untuk membeli premi atau membayar premi untuk kelas 3. Juga ada penduduk mampu yang sudah memiliki asuransi swasta dan tidak mau untuk bergabung dengan JKN. Dan ada juga pekerja informal yang belum dijamin oleh perusahaannya. Nah, sebagian besarnya dari kelompok ini adalah peserta Jamkesda, karena dia tidak masuk ke dalam PBI, baik itu APBN maupun APBD, dia masuk ke Jamkesda. Jamkesda ini untuk NTT sendiri, setiap kabupaten kota itu mempunyai programnya sendiri, dan saat ini sedang dalam proses integrasi ke JKN. Dilakukan secara bertahap, tidak bisa langsung semua, karena kapasitas fiskalnya ini tidak memadai untuk bisa langsung mendaftarkan semua yang anggota Jamkesda ini ke dalam JKN sekaligus. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk NTT untuk bisa memastikan dengan adanya Perpres 64 ini bisa memastikan yang 15% ini semua penduduk miskin harus masuk ke DTKS. Jangan sampai ada yang ketinggalan dan harus membebani pemerintah daerah untuk didaftarkan ke Jamkesda lagi. Karena Jamkesda ini kedepannya akan ditiadakan begitu, sesuai dengan amanat Undang-Undang SJSN ya. Yang berikut ini saya coba membuat proyeksi pembiayaan untuk pemerintah daerah, dan ini pemerintah NTT
untuk implementasi JKN, semuanya dalam miliar rupiah. Jadi di pemerintah daerah dengan segmentasi PBI APBD di Januari sampai Desember, iurannya ini masih bervariasi. Waktu itu Januari Desember 2019 masih 23.000 sesuai dengan Perpres 82. Kemudian naik di Januari sampai Juni 2020 Perpres 75 itu 42.000. Sehingga ada kenaikan PBI APBD, uang yang harus dikeluarkan untuk membayar PBI APBD ini. Nah, dari yang 15% tadi, asumsinya 80% itu adalah Jamkesda, yang mana harus segera diintegrasikan. Seharusnya tahun 2020 ini semua sudah terintegrasi, tapi karena masih ada beberapa kendala, diharapkan 2021 ini bisa segera terintegrasi semua ke dalam JKN, sehingga ada kenaikan lagi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebanyak 271 miliar nanti di 2021. Nah, yang di bawah itu dari pemerintah pusat karena nanti yang PBI akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Memang dalam pasal 29 Perpres 64 itu ada subsidi tambahan untuk yang kelas 3. Nah, nanti akan di-sharing pembiayaannya oleh pemerintah daerah, tapi memang belum ada peraturan dari Kemenkeu untuk sharingnya ini seperti apa. Di Perpres itu dituliskan bahwa akan menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Jadi tetap saya masukkan di pemerintah pusat. Seperti demikian, kalau dilihat PBI APBN dengan jumlah 3 juta sekian, di tahun 2020 ini dengan Perpres 64 akan ada pengalihan dari PBI APBD ke APBN, sehingga jumlahnya itu nanti akan meningkat menjadi 3.500.000 sekian. Dengan iuran 42.000, maka akan ada 1,8 triliun di 2021 yang harus dibayarkan. Ilustrasinya seperti ini, jadi dari 2019 sampai dengan 2021, dengan 2019 itu masih menggunakan Perpres 75, iuran PBI-nya 23.000, lalu Perpres 64 mulai berlaku di 2020 dan 2021. Nah, untuk pembiayaan pemerintah daerah sendiri dan juga pemerintah pusat, pemerintah daerah akan terjadi sedikit penurunan karena PBI-nya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat, maka akan terjadi sedikit penurunan. Dan juga subsidi kelas 3 untuk yang tahun 2020 ini masih disubsidi oleh pemerintah pusat. Tetapi nanti di 2021 akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Sehingga ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah. Termasuk juga yang untuk pembiayaan dari pemerintah pusat. Nah, ada juga yang pembiayaan yang warna kuning sebanyak 68 miliar ini untuk subsidi kelas 3. Itu subsidinya Rp7.000 per peserta, yang mana nantinya akan di-sharing oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sementara persentasenya sendiri kita belum tahu berapa, dan proyeksi ini belum memperhitungkan dampak dari COVID-19 dan juga potensi migrasi turun kelas ke kelas 3 dari kelas 1 atau kelas 2. Yang mana kalau dia turun ke kelas 3, maka jumlah yang harus disubsidi ini akan bertambah. Nah, tantangannya kira-kira seperti apa? Yang pertama, ini kita lihat akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari pembiayaan. Jadi, beban pembiayaan pemerintah daerah ini akan bertambah pada 2021 apabila ingin mencapai universal health coverage atau mengcover semua masyarakat yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi. Baik itu melalui skema PBI dan juga skema Jamkesda yang akan diintegrasikan ke JKN dengan kenaikan iuran juga di kelas 3 dari 25.000 ke 35.000. Nah, sehingga fokus pemerintah NTT itu di 15% ini. Bagaimana memastikan bahwa semua penduduk miskin itu bisa terdata di dalam DTKS sehingga masuk ke dalam PBI yang APBN sesuai dengan
Perpres 64 ini. Sementara penduduk yang hampir miskin, yang mereka tidak eligible untuk masuk ke DTKS, berada di sedikit di atas garis kemiskinan, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Berapa sharing biaya yang tepat antara pemerintah daerah dan juga peserta. Karena di Perpres 64 itu dibuka kemungkinan pemerintah daerah boleh untuk mengcover semua yang menjadi premi dari penduduk ini, ataupun mengcover sebagian. Nah, ini yang perlu dihitung secara cermat dengan data yang baik. Mungkin gambaran saya bahwa nanti akan ada kelas di dalam kelas 3 itu. Jadi penduduk yang punya pendapatan sekian, dia akan berkontribusi sekian pada iuran yang 35.000 itu, dan pemerintah berkontribusi sekian. Sehingga ada tingkatan-tingkatan di situ. Yang mungkin hampir miskin akan disubsidi oleh pemerintah lebih banyak, dan yang mungkin sudah agak mampu akan disubsidi pemerintah lebih sedikit. Ini untuk memastikan beban dari pemerintah daerah ini tidak semakin bertambah. Nah, namun tantangan dalam verifikasi data sendiri untuk data PBI ini ternyata melebihi jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS, sehingga verifikasi dan validasi ini akan terjadi besar-besaran di Kemensos, termasuk juga cleansing data, yang mana akan memakan waktu lama dan berpotensi banyak masalah, sehingga perlu dipastikan bahwa pemerintah daerah memasukkan data yang valid, sehingga semua penduduk yang masuk di dalam DTKS itu nanti bisa di-cover ke dalam PBI. Memang proses input data dan masyarakat miskin ini masih bermasalah. Data PBI juga kemarin 2019 ada yang dicoret, sehingga updatingnya ini memerlukan waktu. Sementara BPJS Kesehatan belum terbuka terhadap data. Ini juga merupakan keluhan dari teman-teman di Dinas Kesehatan, termasuk di Bapeda juga. 2 kali forum pemangku kepentingan itu hanya menyajikan data-data yang bersifat kumulatif, sementara yang lebih detail seperti utilisasi dan juga segmentasi per kelas itu tidak didapatkan. Sementara itu sangat diperlukan untuk menghitung jumlah iuran atau jumlah subsidi yang akan dibayarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Nah, di Perpres nomor 25 2020 ini tentang tata kelola BPJS sudah terbuka kesempatan ini, di mana pasal 15 itu BPJS wajib membangun database terpadu, yang mana database ini akan digunakan secara bersama-sama untuk menyelenggarakan tata kelola dan sharing informasi yang efektif dan efisien. Nah, ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinsos, dan juga Dukcapil untuk saling berkoordinasi, sehingga proses pendataan ini boleh berlangsung dengan baik dan tidak ada masalah, valid semuanya. Sehingga kesimpulannya, untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah, kenaikan iuran ini berpotensi untuk menyulitkan pemerintah daerah. Dalam hal ini menambah beban pembiayaan daerah yang 15% tadi, termasuk integrasi Jamkesda ke JKN. Tanpa adanya dukungan finansial, pembangunan kesehatan di daerah akan berjalan lambat, sehingga berpotensi memperbesar gap equity. Kita tahu bahwa dana kompensasi ini sampai dengan sekarang masih belum jelas bagaimana penyalurannya ke daerah, bahkan teman-teman di Dinas Kesehatan juga tidak tahu kalau ada dana kompensasi ini. Apalagi dengan adanya situasi defisit ini, kemungkinan dana kompensasi ini tidak bisa direalisasikan untuk daerah-daerah dengan fasilitas kesehatan yang terbatas sesuai dengan perintah dari undang-undang. Yang berikut, pemerintah daerah perlu didukung dengan akses data, terutama data dari BPJS, untuk bisa melakukan perencanaan secara efektif dan efisien dalam menanggapi kenaikan iuran ini. Sebagaimana kita tahu bahwa dengan akses data yang terbatas, bahwa nanti pemerintah daerah akan kesulitan dalam melakukan perhitungan untuk subsidi kelas 3 terutama. Karena untuk PBI ini dengan diambil alih oleh pusat atau APBN, harapannya bahwa nanti verifikasi dan validasinya itu berjalan baik, maka fokus dari pemerintah daerah khususnya NTT ini akan tertuju pada yang 15% itu. Bagaimana menyediakan subsidi bagi masyarakat yang masuk di dalam 15% itu untuk bisa
tercover di dalam JKN. Saya kira mungkin sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Nanti Pak Joni mungkin bisa menambahkan dari perspektif pemerintah daerah Provinsi NTT bagaimana tanggapannya terkait dengan kenaikan iuran atau Perpres 64 ini. Terima kasih Mbak Tari, saya kembalikan.